Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat sore, sahabat radioku dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga sahabatku dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga aktivitas kita dari pagi sampai saat ini, sampai malam hari nanti diberikan kelancaran dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku, di sore hari ini kita dapat bersua lagi dalam program Pesantren Hatiku, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinul Islam. Dan sebelumnya Irfan sapa dulu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi di 92,9 FM Cirebon, atau melalui radioku 89,6 FM Purbalingga, radioku 92,4 FM Majalengka, atau radioku yang berada di sekitaran Batam melalui 104,7 FM Batam. Selamat mengikuti program Pesantren Hatiku di sore hari ini sahabatku, yang insya Allah akan menemani ruang dengar sahabatku hingga kelar 17 lebih 30 menit. Dan informasi untuk sahabatku yang kurang jelas ya mendengarkan melalui audio frekuensi, Anda juga bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com, atau bisa menyimak langsung melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon sahabatku. Dalam program acara Pesantren Hatiku sore hari ini kita akan kembali belajar bersama asatidz dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu, yang alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, Irfan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, di kesempatan Pesantren Hatiku sore hari ini ada tema atau materi apa Ustadz yang akan disampaikan? Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan Syarah Ratib Al-Haddad ya, karya Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Baik, insyaallah. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna wa afina wa la tubrina wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, guru kita semua Buya Yahya serta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau taufik sehingga beliau dimudahkan dalam segala kebaikan terutama di dalam urusan beliau. Membimbing kita semua, membimbing umat Islam untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para orang tua kami, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali mutolaah murojaah kita para ulama dalam dalam ruang dengar kita semua di radioku. Dan semua kesempatan yang Allah berikan ini bertanda kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Kang Irfan dan juga para pendengar radio mana Anda berada, sebelum kita memulai pembacaan kitab Syarah Ratib Al-Haddad, yang mana kita masuk dalam rahasia zikir para ulama, kita baca dulu Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua, untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Anallahu yaghfiru lahum yarhamuhum wa yalidu rajatul jannah fa nabi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi kita diberikan kemudahan, diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Kang Irfan dan juga para pendengar radio di mana Anda berada, setelah kita membahas pada kesempatan yang lalu tentang muqaddimah ya,
dari kitab Syarah Ratib Al-Haddad. Kenapa beliau menulis kitab syarah ini, yang mana sebenarnya Syarah Ratib Al-Haddad itu sudah banyak, dan di sini beliau mengumpulkan faidah-faidah yang penting terkait zikir ya, sehingga ini juga programnya adalah program rahasia zikir para ulama ya. Nah, di antara zikir para ulama adalah Ratib Al-Haddad. Kemarin juga kita telah membaca tentang isi dari kitab ini, yaitu ada 27 faidah ya, atau 27 pembahasan, yang mana dalam setiap pembahasannya itu adalah pembahasan-pembahasan yang menarik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Namun sebelum masuk kepada faidah yang pertama, sengaja oleh mu'alif dikatakan akan dimulai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Nah, ini menjadi penting ya untuk nanti kita baca bagaimana akidah beliau, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya akidah yang beliau tulis adalah berkaitan dengan apa yang beliau yakini ya, dan tidak keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana Allah biha bi ulmihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Ila an qala fa nas'alullah al-qabul wa husnal khitam wa nafa'a bi hadhil fawaid lil khas wal 'am. Faman waqafa 'alaiha falya'lam anni lastu ahlan li jam'il fawaid wa inna ma aradtu bidzalika talaba da'wati akhin salihin yantawi bi syai'in min dzalika wa in wafaqa ma naqaltuhu khatiraka fahuwa ni'matun minallahi alayya wa illa fala talum nafsaka fassababu minni wa huwa qillatul ikhlas wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Beliau setelah menyebutkan judul-judul dari setiap pembahasan kitab ini yang ada 27 tadi, kemudian beliau berdoa semoga Allah SWT menerima apa yang saya tulis, dan apabila tulisan ini selesai semoga bermanfaat untuk orang-orang khos dan orang-orang am, orang khusus dan orang umum. Orang-orang khusus itu orang-orang yang sudah mungkin punya kedekatan kepada Allah SWT ya, yang memiliki ilmu, yang mereka mengamalkannya, yang benar-benar ikhlas dan seterusnya. Nah, orang am itu ya orang umum yang biasa seperti kita ini, yang orang mungkin pemahamannya tidak sejauh dan tidak seluas dari para orang-orang khos tadi. Barang siapa yang mengetahui ini semua, maka sebenarnya ini semua adalah bukan dari keahlian saya gitu ya. Dan saya bukan seorang yang ahli untuk menulis tentang bab ini sebenarnya. Tetapi saya sebenarnya nulis ini semuanya adalah dimaksudkan untuk mendapatkan doa dari saudara kita sesama muslim yang soleh. Ya tentunya tidak akan membaca kitab ini kecuali orang yang husnudzon ya, soleh, sehingga ketika baca kitab kan seperti tadi kita bacakan Al-Fatihah gitu kan, kita doakan dan seterusnya. Jadi beliau husnudzon saja, semoga mendapatkan doa dari sama kita. Ini adalah tawadhu beliau. Kemudian kalau kira-kira apa yang ada di dalam kitab ini sesuai dengan apa yang ada di benak pembaca, kata beliau, maka ini adalah nikmat dari Allah, bukan karena kehebatan saya, kata beliau. Kemudian kalau mendapati yang selain itu, artinya tidak sesuai dengan apa yang di dalam hati pembaca, maka jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri, tapi salahkanlah saya, karena saya sebagai sebabnya. Ini kata mu'alif ini sangat tawadhu sekali ya beliau. Kata beliau karena mungkin saya nggak ikhlas sehingga tidak sesuai dengan harapan pembaca gitu. Ini tawadhunya beliau, dan beliau menyebutkan sebuah ayat, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, yang maksudnya itu beliau tidak mengatakan beliau yang benar gitulah.
karena memang beliau itu masih punya hawa nafsu juga, yang banyak hawa nafsu itu memang ammarotum bisu, sangat mengajak kepada yang tidak baik gitu. Ya sebenarnya beliau seorang yang alim, yang soleh, yang ibadahnya masya Allah luar biasa ya, tetapi beliau sangat tawadhu. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaihi minar riya'i wa sum'ati wa kulli ma fihi talabun nafsi minal hududi alfaniyati wa ya'lamu an laisa li min dzalika illa an-naqlu faqat. Beliau juga beristighfar, bertobat kepada Allah, semoga dijauhkan dari riya. Riya itu dipandang baik oleh orang lain ya, artinya ingin dia atau mengerjakan sesuatu bukan karena Allah lah, gampangnya gitu ya. Kalau sum'ah itu ingin dia oleh orang lain dianggap sebagai orang yang melakukan kebaikan gitu. Jadi itu ahli tahajud, itu orang alim, itu orang. Nah itu sum'ah. Tapi kalau riya itu melakukan sesuatu karena selain Allah, melakukan sesuatu karena selain, bukan karena Allah. Kata beliau, karena sebenarnya saya ini hanya ngutip saja dari kaul para ulama. Artinya kata beliau ini bukan ilmu saya, sebenarnya ini ilmunya para ulama, saya kutip gitu kan. Ya setelah dikutip itu kan jadi ilmunya beliau. Sebenarnya begitu. Tapi ini kata beliau ini tawadhu ya. Wa azikul lama angkuluhu li sahibihi alladzi naqaltu minhu, dan beliau juga menuliskan sitasinya ini dari mana gitu kan. Qalahu fulan, atau dalam kitab ini, dalam artinya beliau amanah ilmiah itu. Jadi amanah, memang amanah ilmiah demikian. Kalau kita menulis sesuatu diambil dari sumber referensi, maka harus disebutkan referensinya. Ini sebagai amanah ilmiah ya. Wal nabtadi'u al-an bil maksud. Mari kita mulai. Fanasallallahu al-karim al-ma'bud ayyu'ina ala dzalik. Semoga Allah membantu kita ya untuk memulainya. Wa yataqabbala ma hunalika, dan semoga Allah juga menerimanya. Wa yanfa'a bihi innahu jawadun karimun. Semoga Allah memberikan manfaat, karena Allah adalah zat yang sangat pemurah sekali, yang sangat mulia, dan Ghafurun Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa ma taufiqi illa billah, dan yang menolong aku tiada lain hanyalah Allah. Ya, wa ma taufiqi illa billah, pertolongan yang akan sampai kepadaku hanyalah dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan aku bergantung hanya kepada Allah, berserah hanya kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Wa tada'na bil aqidah li ajli innama yadhkurul ladzi dzakara illa man ya'rifuhu. Kenapa dimulai dengan akidah? Ini alasannya ini. Kenapa kok kitab ini dimulai dengan pembahasan akidah? Kata beliau, karena kalau kita mengingat sesuatu, ya sesuatu yang kita ingat adalah yang kita kenal. Kalau enggak kita kenal, gimana kita mengingatnya? Sehingga kalau orang tauhidnya tidak jelas, maka dia zikir pun tidak akan jelas. Maka para ulama, para kiai, para ustadz itu ketika mengajar santrinya, diajari dulu dasar-dasar tauhid, dasar-dasar akidah, dasar-dasar fikih, dasar-dasar sejarah Nabi, sehingga biasanya kitab tasawuf, kitab zikir itu diajarkan di akhir tingkatan. Maksudnya apa? Maksudnya agar santri itu mengenal Allah dulu melalui apa? Melalui pelajaran-pelajaran yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah, tentang bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada rasulnya, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, dan juga kepada qada qadar. Nah, itu yang penting. Nah, maka disebutkan di sini kitab akidah dulu, bab akidah. Untuk apa? Untuk kita mengenal Allah, sehingga ketika kita berzikir tidak hayal. Mohon maaf, karena ada orang-orang kalau sudah berzikir itu hayal-hayal, kesana kemari yang enggak. Karena apa? Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikirnya tidak benar-benar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Wahi aqidatun kafiyatul liman arafaha wa amana biha. Ini yang disebutkan ini sebenarnya adalah akidah yang cukup lah, tidak terlalu rumit, tidak terlalu detail sekali, tetapi akidah ini sudah cukup. Insya Allah dengan mengetahui akidah ini cukuplah dia seorang mukmin yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa naqulu qala sayyiduna sahibur ratib fi kitabihi an-nasaidiniyah
Shahibur Ratib yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah, khatimatul kitab, ini adalah pungkasan dari kitab Nasaih Diniyah. Fi aqidatin wajizatin, akidah yang ringkas, jami'atin nafi'atin, yang mengumpulkan semuanya dan juga bermanfaat insyaallah ta'ala, semoga Allah menghendaki. Ala sabilil firqati an-najiyah, mengikuti jalannya al-firqah an-najiyah, yaitu golongan yang selamat, yang terkenal dalam hadis ya, yang umatku akan terpecah-pecah dan yang selamat itu golongan ma'ana alaihi wa ashabi ya, yang mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat-sahabat Nabi. Wahum ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wasawadul a'zam, dan juga golongan yang besar minal muslimin, dari kaum muslimin. Memang ahlus sunnah wal jamaah sampai sekarang masih sawadul a'zam, yaitu golongan terbesar dari kaum muslimin. Kalau ada golongan-golongan kecil-kecil itu minoritas-minoritas. Yang sawadul a'zam, mayoritas itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini akidah ini sudah mulai masuk ke kalamnya Imam Al-Haddad ya. Beliau memulai dengan hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya. Wa ba'du, setelah hamdalah dan juga salawat kepada Rasulullah, beliau mengatakan inna na'lamu wa nukiru. Ini akidah ya, sehingga di sini na'lamu itu dikatakan sebagai arti yakin. Sesungguhnya kami yakin dan kami mengakui, wa na'taqidu, dan kami beriktikad. Beriktikad itu berkeyakinan ya, sama aja yakin ya. Wa nu'minu wa nuqinu, wa nu'minu, dan kami beriman, wa nuqinu, dan kami yakin. Ini diulang-ulang ya, ada na'lamu ini kan bermakna yakin juga, kemudian na'taqidu yakin juga, nuqinu yakin juga. Wa nasyhadu, dan kami bersaksi an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, hanya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, in ilahun azimun, yaitu Tuhan yang agung, malikun kabirun, yaitu raja yang agung, la robba siwah, tidak ada Tuhan selain Allah, wala ma'buda illa iya, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, ini kenapa penyebutannya ada ilahun, ada robbun, ada ma'budun. Nah, ini kalau ilahun itu berkaitan dengan ketuhanan ya, berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian robbun itu berkaitan dengan ketika disebut robbun, maksudnya adalah yang mengatur segala sesuatu. Yang mengatur segala sesuatu itu karena disebutnya robbun. Tetapi maknanya sama semua. Maknanya sama semua. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ma'bud itu maksudnya adalah terkait sesembahan. Jadi tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian memberikan sifat-sifatnya qadimun, yang qadim. Qadim ini adalah yang tanpa permulaan, azaliyun, yang azali. Azali itu sebelum adanya waktu ya, sebelum adanya waktu. Daimun, yang kekal, abadiyun, yang abadi. Labtida'a li awwalihi, tidak ada permulaan untuk awal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak memiliki permulaan, karena kalau memiliki permulaan berarti ada batasan waktu. Kalau ada batasan waktu berarti dia makhluk hadis. Kalau di dalam akidah 20 itu, akidah 50 ya, ada sifat 20 itu qadimun. Qadimun itu tanpa permulaan sudah. Nah, ini diperjelas lagi. Labtida'a li awwalihi, tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Walantiha li akhiratihi, dan tidak ada akhirnya. Jadi ini kalau dalam akidah biasanya disebutnya baqo. Baqo itu kekal, abadi, yang tidak ada akhirnya. Karena kalau ada permulaan ada akhir itu makhluk. Atau ada permulaan saja itu juga makhluk, ada akhir saja itu juga makhluk. Karena apa? Karena berarti dia terbatas, itu makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala labtida'a li awalihi walantiha li akhiratihi. Ahadun, zat yang esa, somadun, tempat untuk bertumbuh. Jadi tumbuhan kita, tujuan kita semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad,
beranak dan tidak diperanakan. Ini juga menentang akidahnya sebagian orang sesat ya dari agama lain yang mana menyatakan bahwa Allah beranak. Seperti itu. Di sini dikatakan Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa menyaingi Allah. Enggak ada yang selevel, enggak ada yang sekufu, enggak ada. Ya Allah karena adalah Tuhan seru sekalian alam ya, seluruh alam, dan Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaannya tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang mampu menandingi, tidak ada yang bisa sejajar selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. La syabiha lahu wala nadhir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih detail lagi. Ya, ini kan laisa kamitslihi syai'un. Itu kalau dalam bahasa itunya mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatu lil hawadisi. Ini karena tidak sama dengan makhluk, tidak sama. Walaisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini juga salah satu dari ini ya, akidah khamsin yang 20 ya, Sami Basir ya. Sami Basir. Insyaallah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi pertama kali ini. Dan sahabatku, jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan pembelajaran kita, namun setelah jeda berikut ini. Tetap di radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Pesantren Hatiku, dan kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah mulai pada pembahasan akidah ya, pembahasan tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Allah yang kita yakini, Tuhan yang kita yakini sebagai Tuhan kita semua, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disebutkan beberapa sifatnya, di antaranya adalah Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Kalau ada yang mengaku Tuhan tapi ada permulaannya, maka dia sebenarnya bukanlah Tuhan. Karena kalau ada permulaannya berarti sebelum dimulai kemudian siapa Tuhannya gitu kan. Begitu juga ketika ada akhirnya, maka setelah akhir itu Tuhannya siapa. Dan juga tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkait dengan waktu. Artinya tidak dalam waktu. Karena Allah sudah ada sebelum waktu itu ada gitu kan, dan seterusnya. Nah ini yang wajib kita yakini. Dan tidak ada yang menyerupai Allah ya. Jadi kalau ada orang yang meyakini Tuhan tetapi dia sama dengan makhluk-makhluk yang lain, maka jelas dia bukan Tuhan. Karena yang kita yakini dan kita sembah sebagai Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sama dengan makhluknya. Selanjutnya wa annahu ta'ala muqaddasun aniz zaman wal makan. Allah itu disucikan dari waktu dan tempat, karena tidak seperti makhluknya. Kalau Allah butuh waktu, artinya kemarin, sekarang, besok, dulu, nanti, itu nanti sama dengan makhluk karena masuk dalam waktu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan waktu dan juga tempat. Nah, ini juga menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh tempat. Misalkan nih kita contohkan saja, misalkan buku ini kan ada tempatnya ya, dia menempati ruangan gitu. Ini jadi ada tadinya di sini nih ruang kosong, kemudian diisi oleh buku. Nah ini berarti dia akan menempati suatu ruangan.
semua makhluk, semua yang benda, semua yang berbentuk, semua yang berupa zat gitu kan, dia selalu butuh waktu dan butuh tempat. Nah, buku ini sebelumnya nggak ada, kemudian ada, kemudian nanti bisa jadi rusak, nggak ada lagi, gitu kan? Artinya ada waktunya. Kemudian kemarin, sekarang, besok, gitu kan? Ini ada kaitannya dengan yang tersebut. Kapan kamu beli buku tersebut? Kemarin, gitu kan? Berarti buku ada kaitannya dengan waktu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan waktu dan tidak berkaitan dengan tempat. Nah, begitu juga buku ini menempati suatu tempat. Angin itu juga menempati suatu tempat. Buktinya apa itu? Angin itu masuk ke dalam balon, balonnya jadi semakin besar gitu kan. Dia berarti kan butuh ruangan, butuh tempat. Mengambil tempat. Air juga mengambil tempatnya. Dan setiap makhluk itu zat pasti ada tempatnya. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh tempat. Maka hati-hati kaum muslimat yang ada orang yang mengatakan Allah di atas, itu juga tidak benar, karena Allah tidak berkaitan dengan tempat. Kemudian juga mengatakan Allah duduk dengan arti duduk yang seperti kita lakukan ini, maka itu tidak benar. Nanti ada juga pembahasan tentang bagaimana dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang di situ kalau diartikan secara zahir akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ayat-ayat mutasyabihat itu nanti ada dua mazhab besar ya. Dua mazhab besar di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Mujassimah, yang mereka menyamakan Allah dengan makhluknya karena disebutkan di Al-Qur'an gitu kan. Maka itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua mazhab besar terkait dengan ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang tadi yang secara zahirnya itu menyerupakan Allah dengan makhluk, seperti tadi bertempat atau seperti waktu gitu kan. Ada hadis yang menyatakan bahwa Allah setiap sepertiga malam itu akan turun sama dunia gitu kan. Allah akan turun kepada langit dunia, kemudian mencari orang-orang, siapa yang beristighfar akan saya ampuni gitu kan, siapa yang bertaubat saya akan beri taubat, siapa yang meminta sesuatu akan saya beri hajatnya, akan saya kabulkan gitu kan. Nah ini berarti kan seolah-olah itu berkaitan dengan waktu, sepertiga malam terakhir. Kemudian juga berkaitan dengan tempat, naik turun gitu kan, dan seterusnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti ada dua mazhab besar dalam melihat ayat-ayat mutasyabihat, termasuk juga ayat yang istiwa bersamayam di atas ars. Nah itu sebenarnya apa artinya dan apa yang dimaksud dalam ayat tersebut, dan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mentafsirkan ayat tersebut. Apakah seperti Mujassimah yang langsung mengatakan ya Allah duduk di atas ars bersemayam gitu, kursi dan seterusnya. Nah di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah punya manhaj khusus, sehingga kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mensucikan Allah dari persamaan terhadap makhluknya, sehingga tidak bisa diterjemahkan dengan terjemahan biasa yang artinya nanti Allah menyerupai makhluknya, seperti duduk, seperti punya tangan, punya mata gitu kan. Kemudian nanti tadi turun, naik dan seterusnya. Jadi seolah-olah seperti makhluknya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah punya dua manhaj besar. Yang pertama adalah manhaj salaf, yaitu tafwid. Tafwid itu artinya Allah yang mengetahui makna dari kalimat tersebut. Jadi ayat hadis itu maknanya dikembalikan kepada Allah, karena fawadha yufawidu tafwid itu menyerahkan makna ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap yakin bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi tetap ayat Al-Qur'an itu ada sahih dan benar dan mutawatir, betul. Tetapi
apa maksudnya, apa artinya, itu Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang maha tahu. Sehingga para ulama salaf itu menyerahkan makna ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan membahas tentang zat Allah, tentang ayat-ayat mutasyabihat itu bisa jadi ini nanti masuk ke dalam bid'ah. Karena apa? Karena nanti menyesatkan orang, menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ulama-ulama salaf itu keras sekali terkait ayat-ayat ini. Pokoknya Allah yang tahu maksudnya dan maknanya gitu. Nah, ada juga manhaj khalaf, ulama-ulama yang mutaakhirin yang lebih ini, termasuk juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Nah, itu menggunakan manhaj takwil. Manhaj takwil itu bagaimana? Jadi memberikan arti, tafsir dan makna sesuai dengan kaidah lughah bahasa Arab, bahwa ini adalah bahasa kiasan oleh bangsa Arab dan difahami dari zaman dulu, bahwa ini bukan maksud secara zahirnya, tetapi ini diartikan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan disucikan dari persamaan terhadap makhluk. Sehingga para ulama khalaf itu mentakwil ayat-ayat ini dengan takwil sesuai lughah, sesuai dengan bahasa Arab yang berlaku, dan sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah yang paling utama itu kan laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya. Sehingga ketika kita mengartikan ayat-ayat mutasyabihat dengan zahirnya, itu akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kalau menyamakan Allah dengan makhluknya berarti nanti sama dengan makhluknya. Kalau sama dengan makhluknya berarti sifat-sifat yang lain pun ada pada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kemakhlukan, sehingga ini mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala mustahil sama dengan makhluknya, dan Allah sifat wajibnya adalah diantaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi, tidak sama dengan hawadis. Hawadis itu adalah makhluk yang punya permulaan dan punya akhiran. Nah, di antaranya itu. Sehingga di sini dikatakan Allah disucikan dari waktu dan tempat, tidak terkait waktu dan tidak terkait tempat. Lantas bagaimana tadi kan Ustadz menyebutkan hadis sepertiga malam terakhir Allah turun gitu kan, turun berarti kan dari atas ke bawah gitu kan. Nah, itu para ulama khalaf mentakwil hadis tersebut, ditakwil bahwa sepertiga malam terakhir itu rahmatnya Allah yang turun. Iya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun kepada siapa? Kepada makhluknya. Sehingga di situ dikatakan kalau ada yang minta ampun langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepertiga malam terakhir itu dipenuhi dengan rahmat Allah. Yang istighfar langsung diampuni, yang tobat diterima tobatnya, yang minta hajat dikabulkan hajatnya. Maka kalau sepertiga malam terakhir itu kalau orang tahu pasti akan berbondong-bondong bangun malam itu. Orang yang sudah banyak dosa, ya kita ini banyak dosa gitu kan. Nanti kalau sepertiga malam terakhir harus bangun ini minta maaf, minta istighfar kepada Allah, minta taubat. Sehingga nanti karena sepertiga malam terakhir insya Allah akan diterima tobatnya, diterima istighfarnya. Kemudian apalagi kita banyak hajat ya, pengen ini, pengen itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu, anak, kemudian keluarga, istri dan seterusnya. Maka kapan waktu yang tepat meminta kepada Allah yang ditawari, bukan di situ waktu mustajab saja, tapi ditawarin. Kalau ada hal min tolibi hajatin, adakah orang yang punya hajat, mana yang nyari, yang minta hajat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditawari. Nah, hanya saja kitanya tidur ya. Maka harus bangun jam sebelum subuh lah, itu seperti malam terakhir sebelum subuh, walaupun hanya seperempat jam gitu. Jangan istilahnya jangan walaupun hanya 5 menit ya. Seolah-olah kalau 5 menit hanya doa saja gitu kan, azan itu. Kalau seperempat jam kan ada wudunya, ada sholat 2 rakaat gitu kan.
ya atau lebih longgar lagi setengah jam gitu. Ya seberapa jam. Sholat 2 rakaat kemudian sholat witir gitu kan, cukup lah insya Allah. Saatnya kan biasanya 2 menit kan. intinya adalah sepertiga malam terakhir itu rahmat Allah turun melingkupi seluruh alam semesta, sehingga diumpamakan seperti sama'id dunya kepada di dunia langit dunia gitu ya. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dari hamba-hambanya. Masya Allah. Ini wa an musyabahatil akwan, dan Allah disucikan juga dari menyerupai dunia ya, alam semesta. Kaun itu wujud yang ada ini. Semua yang ada di ini ya. Sebenarnya kan dari kana yakunu kan. Ini kaun itu. Jadi jamaknya akwan. Ini semua yang ada ya, dunia ini semua yang ada. Jadi Allah tidak sama dengan apapun yang ada di dunia, tidak sama. Sehingga di sini disucikan dari musyabahatil akwan, menyerupai makhluk ya, semua yang ada gitu ya. La tuhitu bihil jihad. Allah juga tidak dilingkupi dengan arah. Beda dengan kitab ini. Ada arah utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah. Sehingga tidak bisa dikatakan di sana, di sini, Allah di atas, Allah di bawah, tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan tempat tadi, disucikan dari tempat. Maka di sini tidak diliputi oleh arah, atau ya arah itu arah mata angin ya. Timur, barat, tenggara, depan, belakang, atas, bawah, tidak ada. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Wala ta'tarihil hadisat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kejadian-kejadian yang berubah-ubah. Jadi kalau hadisat itu sesuatu yang terjadi, ada permulaan ada akhir. Kalau kita misalkan nih tadi panas sekarang adem misalkan, ya kan? Tadi lemes sekarang seger misalkan. Itu artinya hadisat, kita ada permulaan ada akhirnya. Misalkan kemarin tidak tahu sekarang tahu. Itu kan berarti ada sesuatu yang terjadi pada kita, perubahan. Ada perubahan yang terjadi pada diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan apapun, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Misalkan, kemarin Allah nggak tahu, sekarang tahu, nggak ada. Itu sesat nanti kita ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan apapun. Itu beda dengan makhluknya ya. Nah ini selanjutnya, mustawin alal arsy alal wajhi alladhi qala huwa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an yaliku bi izzi jalalihi wa uluwi majdihi wa kibriyaihi. Ini menerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini dikatakan beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas ars. Nah kemudian dikatakan istiwanya adalah sesuai dengan yang Allah firmankan. Jadi ini kalau kita sebutkan tadi 2 mazhab berarti tafwid. Tafwid kan, menyerahkan makna istiwa itu kepada Allah sesuai dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Dan dipertegas lagi, dan maknanya adalah sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Makna yang dikehendaki Allah. Kita tidak menetapkan makna seperti yang kita lakukan. Ini. Nah, ini manhaj apa? Tadi tafwid. Menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini istiwaan yaliku bi izzi jalalihi, yaitu istiwa yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa jadi kalau mau ditakwil harus takwil yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sifat-sifat Allah yang tidak sama dengan makhluknya, sehingga ditakwil seperti tadi Allah turun itu maksudnya adalah rahmatnya Allah yang turun. Itu kan ditakwil dari oleh para ulama setelah melihat bahwa ini
juga sudah umum di bahasa Arab pemaknaan yang demikian. Sehingga di sini dikatakan istiwaan yaliku bi'izzi jalalihi wa uluwi majdihi wa kibriyaihi, dan juga sesuai dengan keluhuran dari kemuliaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Sini. Sehingga akidah ini yang udahlah paling selamat gitu. Sehingga ketika ada ayat-ayat mutasyabihat, tidak perlu lagi kita memberikan makna yang zahirnya, yang mana nanti maknanya akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sudah dikatakan saja bahwa sesuai dengan yang Allah firmankan dan juga dengan makna yang Allah kehendaki, sesuai dengan kalau ditakwil sesuai dengan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari persamaan terhadap makhluk ini. Jadi ini ada salah satu akidah. Ini penting sekali nih akidah. Ini jangan sampai orang Islam zikir kepada Allah tetapi yang diingat-ingat itu nanti bukan Allah, makhluk. Misalkan, cahaya besar sekali ini. Wah, itu mengingat makhluk. Berarti bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dia belum kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang ada yang orang zikir itu khayal kemana-mana gitu. Lah itu kalau sudah khayal seperti itu tidak biasanya itu tauhidnya nggak kuat. Nah seperti yang kita ketahui, Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah oleh iblis digoda. Kan beliau ahli zikir nih, Syekh Abdul Qadir Jailani, zikirnya kuat, mengingat Allah dan makomnya masya Allah istiqomah, sholat isya sampai subuh nggak batal wudunya. Enggak apa berarti enggak tidur kan. Beliau zikir sampai subuh, saat subuh dengan wudunya isya, salat zikir. Artinya apa? Sudah sangat hebat. Akhirnya setan datang seperti cahaya. Kemudian setan itu menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir, saya itu Tuhanmu katanya. Terus saya halalkan segala yang haram. Ini pasti bukan Tuhan ini. Karena Syekh Abdul Qadir sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan apa yang Allah perintahkan, Allah larang, sudah kenal, sudah tahu syariatnya, sehingga tidak tergoda. Kata Syekh Abdul Qadir, nyingkir kamu, wush gitu kan, gitu kan. Kalau bahasa kitanya gitulah, pergi gitu kan. Seperti itu. Nah itu setannya langsung yang tadinya cahaya langsung jadi jadi abu, jadi asap. Iya, jadi asap. Jadi tadinya cahaya jadi asap. Kemudian ditanya oleh oleh iblisnya, kok tahu saya iblis gitu ya. Kok tahu saya iblis gitu. Katanya, loh, saya sudah tahu halal haram, saya sudah tahu sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah, syariat Allah, kok mau ditipu kan? Nggak tertipu. Nah kalau orang bodoh dikira, saya sudah makomnya, sudah halal semua ini, yang haram-haram, waduh ini orang tidak tahu. Maka kalau kita belajar, awali dengan belajar tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak keluar dari syariat tersebut. Kalau ada orang ngaku-ngaku keluar dari syariat, loh ini lebih tinggi dari Nabi kali. Nabi saja nggak keluar dari syariat kan. Nabi sampai usia terakhir itu selalu melaksanakan syariat, sampai sholat, sampai semuanya dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sehingga penting bagi kita semua, terutama orang-orang awam, terutama yang sudah mengambil jalur zikir, hati-hati jalur zikir ini harus didasari dengan tauhid akidah yang kuat, harus didasari dengan syariat yang kuat. Jangan sampai asal ikut-ikutan saja, sehingga nanti beda yang diingat, bukan sebagaimana dimaksud oleh zikir-zikir tersebut. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi kali ini. Sahabatku, kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati.
Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Terima kasih sahabatku untuk Anda yang masih bersama kami. Baik Anda yang mengikuti melalui audio frekuensi, audio streaming atau live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Dan di sesi ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama Ustaz Syekhu. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari waktu dan tempat ya, dan juga tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan alam semesta, tidak sama dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau ada ayat-ayat mutasyabihat seperti yang tadi disebutkan ini, istiwa itu, maka para ulama ahli sunnah wal jamaah ada dua manhaj ya, dua mazhab besar, yaitu mazhab tafwid dan takwil ya, tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjud. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sangat dekat dengan segala sesuatu yang ada. Maksudnya ini bukan dekat dalam arti tempat ya, karena kan orang konotasinya dekat itu tempat gitu ya. Tapi ini adalah dekat secara maknawi. Wa huwa aqrabu ilal insani min hablil warid. Dialah Allah yang lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Maksudnya bagaimana urat nadi nih yang di semua sekujur tubuh ada ya. Pembuluh darah itu kan sekujur tubuh ada ya. Yang mana itu adalah sebagai sabab dari kehidupan kita. Sabab dari kehidupan kita itu kan darah mengalir sampai ke otak, sampai ke bawah, sampai semuanya bolak-balik gitu kan, ke jantung, kemudian keluar lagi, dipompa lagi gitu, sehingga kita bisa bergerak, bisa ini. Karena itu darah itu kan membawa zat-zat asupan-asupan makanan yang diperlukan dan juga oksigen. Ya, itu membawa oksigen nih yang kita hirup ke hidung, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian dari paru-paru ditransfer, kemudian oleh darah oksigen ini dibawa, ya kan, dibawa dan dipompa ke otak, kemudian ke ini semuanya ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah ini tadi yang dikatakan urat nadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepada manusia daripada itu. Ya nggak ada yang lebih dekat, ini melempel kok, manusia yang nempel begitu. Kalau lebih dekat maksudnya gimana? Maka tidak berkaitan dengan tempat dekatnya ini. Jadi secara maknawi bahwa Allah SWT terasa dekat. Ya kadang kita juga ada orang yang bersama kita tapi kelihatannya jauh, karena dia mungkin orang asing, kita nggak kenal, kita nggak nyapa, nggak ini. Memang secara tempat dekat, tapi berasanya jauh gitu kan. Tapi kadang ada juga orang tidak sama kita tapi kayak dekat banget gitu. Misalkan ya kita dengan orang tua kita, contohnya gitu aja wis, orang tua kita nih dimanapun ya, kan terasa dekat orang tua ya. Kadang juga apa yang dirasakan orang tua dirasakan kita gitu. Jadi kadang satu frekuensi gitu kan. Yang artinya kedekatan itu bukan kedekatan tempat, secara maknawi. Yang artinya adalah Allah itu dekat dengan hambanya. Ya bukan Allah berarti dekat dengan kita, ini kita bersama Allah gitu. Nanti masing-masing gimana? Sehingga dekat itu maksudnya adalah secara maknawi. Dan ini juga pemaknaannya bukan pemaknaan tempat, bukan dekat sebagai tempat. Termasuk juga tadi bahwa kalau sudah dekat, kenapa ada turun ke langit dunia gitu kan? Seperti itu. Jadi ketika hambanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan dengan kesabaran dan dengan sholat, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, akan mengijabahi. Jadi seolah-olah kita dekat sekali ya. Kan banyak orang yang ngaku-ngaku saya dekat dengan bupati gitu kan. Saya dekat dengan orang-orang tokoh-tokoh penting gitu. Saya dekat dengan presiden, menteri dan lain-lain lah. Intinya dekat. Apakah dia maksudnya dekat itu jarak? Kan nggak tentu. Kadang dianya di sini, menterinya di mana gitu kan. Tapi dia ngomong saya dekat loh. Apakah dia berbohong? Kan enggak. Maksudnya secara maknawi, secara ini. Kalau kita telepon nih langsung diangkat gitu kan. Coba yang nelpon orang yang tidak dikenal, nomornya nggak
catat di sana barangkali nggak diangkat gitu kan. Belum tentu. Yang intinya adalah bahwa kedekatan ini bukan kedekatan secara fisik, secara tempat, tapi secara maknawi, bahwa kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada kita mengatakan itu orang yang dekat kepada Allah gitu. Kalau kita mah jauh gitu. Ya maksudnya gimana ya, dia sangat taat kepada Allah. Dia senantiasa ingat kepada Allah, ingat hukum-hukum Allah, ingat syariat Allah, sehingga ketika kerjaannya pun sesuai dengan hukum-hukum yang digariskan, yang dituliskan dalam syariat yang sudah Allah syariatkan, sehingga tidak keluar dari situ, maka bisa dikatakan dia dekat kepada Allah. Sedangkan orang yang selalu menentang perintahnya, melakukan apa yang dilarang, maka dia berarti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh itu karena apa? Karena dia menentang, karena dia ini, sehingga dia itu seolah-olah tidak mengenal Allah. Seperti itu. Kalau kita juga sering mengatakan ada anak, wah dia mah jauh dari orang tuanya gitu kan. Jauh dari orang tua itu karena dia nggak nurut sama orang tua dia. Bisa jadi dia tinggal serumah. Kalau yang satunya, wah kalau yang ini nih dekat nih sama orang tuanya nih, sama bapaknya, sama ibunya gitu kan. Padahal dia tinggalnya jauh, mungkin beda provinsi, mungkin beda negara, tapi dikatakan dia dekat sama orang tuanya. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan berarti dekat secara fisik. Sehingga kita juga mengatakan orang-orang yang dekat kepada Allah itu bukan dekat secara fisik, tetapi orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dan seterusnya. Kalau orang yang jauh dari Allah, ya orang yang tidak menjalankan perintahnya, justru melakukan larang-larangannya, menerjang larang-larangannya, menantang dan seterusnya. Itu orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in raqibun syahidun hayyun qayyumun la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu mengawasi segala sesuatu. Bahkan bukan hanya mengawasi saja, mengaturnya. Mengaturnya. Sehingga tidak ada yang keluar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada. Maka kalau ada orang merasa tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, maka itu adalah sebuah kebodohan. Dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan orang ma'rifat, orang kenal kepada Allah, ya begitu. Orang yang kenal kepada Allah adalah yang tahu bahwa dia selalu diawasi oleh Allah, karena tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Sehingga dikatakan dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah kenal. Ya misalkan nih ya ini contoh untuk pendekatan pemahaman kita saja ya. Kita sudah tahu ini atasan kita itu pantauannya luar biasa. Bahkan mungkin setiap sudut ruangan, setiap tempat dimanapun, bahkan kita ke pasar, kita kemana, kita di rumah pun atasan kita itu bisa mengetahui gerak-gerik kita. Karena kita sudah tahu karakternya dia seperti itu. Dia dalam menggali informasi luar biasa ini. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu pasti akan sampai infonya atau akan sampai kabarnya kepada atasan kita. Jadi seolah-olah dia selalu mengawasi kita, padahal kan ya dia matanya cuma 2. Mungkin juga CCTV cuma di depan kantor saja gitu kan. Tapi kenapa kita melakukan suatu kesalahan di mana, di tempat lain, di itu dia tahu. Ya itu manusia saja ada yang gerak-geriknya itu luar biasa gitu ya. Jadi dia bisa, pengawasannya itu sangat menyeluruh. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui. Maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi hambanya. Bahkan syahidun, menyaksikan. Kalau pengawasan kita bisa jadi pengawasan melalui orang lain gitu kan. Pengawasan melalui lingkungan. Nanti ada masyarakat yang lapor gitu kan. Ada orang yang WA tiba-tiba laporan dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang yang moto ini sedang melanggar pesantren gitu. Dikirim ke atasan gitu dan seterusnya. Ya intinya kalau pengawasan kita butuh bantuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala bahkan dikatakan di sini adalah syahidun.
Oh, langsung langsung maha tahu. Ya memang Allah Subhanahu wa taala maha tahu, tidak ada makhluknya yang keluar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semua di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hayyun, maha hidup. Qayyumun, yang kalau kita katakan itu ya mengurusi juga. Jadi qayyum samawati itu yang mengurusi langit dan bumi itu. Jadi misalkan dikatakan ana qaimun ala hadza, saya yang akan mengurusinya. Saya akan mengurusinya. Jadi kalau ditanya manil qaim, ya siapa yang berdiri, bukan berdiri ini maksudnya adalah mengurusi, siapa yang mengurusi hal ini, yang bertanggung jawab atas hal ini gitu. Seperti itu. Ini qayyum, yang sangat mengurusi hambanya. La ta'khudhu sinatun wala naum. La ta'khudhu sinatun, tidak ada sedikit pun kantuk dan juga tidak ada tidur. Ya enggak ada, Allah itu bukan makhluk ya. Jadi tidak ada ngantuk dan tidak ada tidur. Beda, kalau makhluk itu kan masih ada apapun ya, ada rasa, ada capek, ada apa ya. Allah enggak ada, karena tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ngantuk, yang menciptakan tidur dan seterusnya. Ada enggak makhluk yang diciptakan tidak tidur? Ya ada. Itu malaikat diciptakan tidak tidur. Bukan ikan ya, kalau tahu ikan tidurnya seperti apa. Tapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Kalau beda dengan makhluknya ya, makhluknya itu pasti butuh istirahat, butuh tidur, bahkan ngantuk juga ya. Ini maksudnya di sini adalah bahwa akidah kita meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu dan Allah tidak lalai dengan apapun, karena tidak ada ngantuk dan tidak ada tidur. Nah, orang terkadang pengawasannya terlewatkan karena ngantuk gitu kan. Tiba-tiba kemana tadi yang diawasi gitu kan. Apalagi tidur, tidak bisa mengawasi kan, tidak bisa mengatur, tidak bisa menjadi penanggung jawab. Makanya kalau kerjaannya adalah misalkan yang shift-shiftan, itu yang shift malam itu harus siap-siap terjaga gitu kan. Maka paginya dia harus istirahat gitu. Kalau dia shift malam, paginya melek, malam-malam ngantuk, sehingga dia tidak bisa mengawasi lagi. Bisa jadi ada pencurian, dia nggak tahu karena tidur nyenyak gitu kan. Maka la ta'khudhu sinatun wala naum. La ta'khudhu sinatun wala naum, kalau itu dibaca Al-Qur'annya ya. Tapi ini kitabnya tuh menerangkan akidahnya Imam Al-Haddad. Dalam itunya memang akidahnya itu ya menyebutkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, mengikuti apa yang di dalam Al-Qur'an, dalam hadis semacam itu. Dan ini cukup sampai di sini ya, kita nanti kita lanjutkan kesempatan yang akan datang insyaallah. Kesimpulan untuk kajian pada hari ini bahwa kita wajib mempelajari akidah. Kita harus belajar akidah yang benar, dan jangan sampai kita keliru belajar akidah. Apalagi akidah yang terang-terang menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya itu akidah mujassimah, dan itu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan juga Allah Maha mendengar. Kalau ada ayat yang mutasyabihat tadi, yang menyerupakan dengan makhluk, maka kita mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak takwil ya tafwid, itu sudah tidak ada mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain itu nanti berbahaya, bisa menyesatkan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semua bermanfaat. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami mohon ampuni kami, berikanlah kepada kami ampunan-Mu, berikanlah kepada kami penghapus dosa-dosa kami, dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Allahumma ya Allah, hamba-Mu ini banyak melakukan
kekurangan, maka ampunilah hamba-Mu ini. Allahumma ya Allah, kami semua di sini adalah mengharap ridha-Mu, berikanlah ridha-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa keadaan kami, Engkau mengetahui hajat-hajat kami yang sangat banyak ini ya Allah. Hajat kami sangat banyak ya Allah, dan Engkau Maha mengetahuinya ya Allah. Maka kabulkanlah hajat-hajat kami, di antaranya adalah hajat kami ya Allah untuk mendapatkan rizki yang halal, yang barokah ya Allah, yang bermanfaat untuk kami, keluarga kami, keturunan kami, dan juga untuk orang-orang di sekitar kami, pondok-pondok pesantren, dan juga untuk masjid-masjid dan musola-musola, dan juga untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allahumma ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, yang barokah ya Allah, yang menyatukan, yang mendamaikan, bukan yang mencerai-beraikan ya Allah. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak, di antara hajat kami ya Allah, yang sedang sakit berikanlah kesembuhan, yang sedang susah berikanlah kebahagiaan dan kesenangan. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak ya Allah. Di antara hajat kami ya Allah, banyak di antara kami memiliki hajat dunia dan hajat akhirat ya Allah, maka kabulkanlah ya Allah. Dan di antara hajat besar kami ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kepada kami rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami dengan mudah mengamalkan sunnah-sunnahnya ya Allah. Berikanlah kami rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami bisa mencintai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak, hajat dunia dan hajat akhirat ya Allah. Berikanlah kepada kami taufik-Mu ya Allah, untuk bisa mengamalkan ilmu kami, dengan istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, itu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadini wa kullu niyatin salih wa ala nabi sallallahu alaihi wa ila hadran nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon doa salau. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha linayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan Radioku Network yang sudah merilai acara di kesempatan Pesantren Hatiku sore hari ini. Ada Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, dan Radioku 189 M Bogor, Radioku 106,3 KCG Martapura, dan Radioku 93,6 FM Aceh Besar. Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.